Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum-hukumnya ahkamun buyu'i dan waghairiha minal muamalati kakiradin wa syirkatin, yang mana artinya akan menjelaskan hukum-hukumnya jual beli dan selainnya jual beli dari muamalah, dari beberapa pekerjaan seperti kirot dan syirkah yang diambil dari kitab Fathul Qorib. Nah, oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ahkamil buyu'i dinding peneka-peneka kitab nyerangkeun banyak hukumah jual beli wa ghairiha benda jual beli minal muamalati nyatana dari banyak kelakuan kakirodin akan takirod wa syirkatin mensyirkah wal buyuh dinding lafat buyuh jamul bai'i peneka jamakna lafat bai'i lughatan muqaluh muqabalatuh peneka tepat hafan sayin situng bisayin kelaban situng pada kala maka masuk ma penapa barang laisa sit ada penapa ma bimalin peneka harta ka khamrin kata khamar wa amma syar'an ban dinding muqasyara fa ahsanu maka peneka paling bagus ma barang kila saya tebuaki fi ta'rifihi dalam penjelasan jual beli annahu peneka saungkun jual beli al tamlikul aini peneka ngemiliki kahanan maliyatin sebangsa harta bimau idotin ban kelaban ropan bi izin syar'in kelaban izin sebangsa syar'i au tamliku atau memiliki manfaatin kemanfaatan mubahatin benangaki ala ta'bidi atas lanjengah bisa mani kelaban arkah malian sebangsa harta fakoroja maka keluar bimau idotih kelaban dua ropan al-qardu paneka ngutang wa bi izin syar'in kelaban izin sebangsa syar'i ar-riba penapa riba wa dakhala ban masuk fil manfaati dalam kemanfaatan tamlikul haqqi pada memiliki hak al-bina'i bangunan wa kharaja ban keluar bisa mani kelaban dua saman al-ujratuh penapa ngutang man fi ijarati dalam sewaan fa innahu maka saungkuna sewaan la sama panikata kenyama sama nanti arkah al buyuh dinding jual beli salah satu nasya panikata lo punya perkara ahadu madini salah situngah bayu aini penapa jual kahanan musyahadatin se etengaleh ai hadiratin artina se hadir fazaidun panika benang ija wujidat bila etamu asyurutu kenapa banyak syarat min kaunih dari min kaunil baik dari bedenah barang saya jual tahirin peneka soceh mutafian tor manfaat kibihi kenapa barang muqadaron tor khobasai ala taslimihi penapa atas wasra'aki lil aqdi ekan di orang saya akad alaihi atas ma walayatun penapa walayatun penting ngobasai fil bai'ih dalam jual beli walayatun penting ngobasai wala budda ban maste fil bai'ih dalam jual beli min ijabin dari ijab wa qablin bin qabul fa al-walu maka tining saya pertama kakaulih paneka akan tadhabuna orang saya kakaulil bai'i paneka akan tadhabuna orang saya acuwal awil qaimih atau orang saya anang muka mahu se kenangan nah bitukah acuwal kaulah kata sampean wa malatukah ban ngamiliki kaulah kata sampean bikada kelaban sepaneka wasani tining nomor 2 kakaulil mustari paneka kakaulil mustari akan tadhabuna orang se meleh awil qaimi atau orang se anang na maqamahu se kenangan na istara itu meleh kaulah meleh syara kaulah wa tamlaktu ban memiliki kaulah wa nahwaha ban sebadana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke penjelasannya. Adapun fasal ini atau kitab ini menerangkan tentang hukumnya jual beli dan selain jual beli dari beberapa pekerjaan seperti kirot dan syirkah. Nah, jual beli di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjual sesuatu yang terlihat. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun.
menjual sesuatu yang terlihat maka itu diperbolehkan. Dan yang kedua itu menjual sesuatu yang bersifat di dalam sebuah tanggungan maka itu diperbolehkan apabila telah ditemukan sifat-sifatnya yang telah disebutkan tadi. Maka akad tersebut itu menurut Fathul Qorib atau takribnya Fathul Qorib itu dinamakan akad salam, yang mana akan lebih menjadi luas lagi penjelasannya apabila sudah sampai kepada fasal salam. Nah, dan yang ketiga itu adalah menjual sesuatu yang goib. Artinya yang goib itu apa? Yang tidak terlihat oleh mata. Maka hukumnya itu tidak boleh. Dan musannif itu, pengarang kitab itu memperbolehkan apabila barang yang dijual itu, dilakukan jual beli itu hilang, tidak terlihat pertamanya, kemudian ada wujudnya ketika akad, maka itu diperbolehkan. Seperti saya dengan Rahmat Iksan bertemu di suatu jalan dan saya mengatakan ke Rahmat Iksan, "San, saya ingin jual HP saya di rumah." Bentuknya saya sebutkan, warnanya saya sebutkan, mereknya saya sebutkan, sesinya saya sebutkan sesi berapa dan lain sebagainya. Dan ketika kita ingin melakukan jual beli, ingin melakukan transaksi, itu sudah ada HP-nya, dan HP tersebut, barang tersebut itu tidak boleh berkurang salah satu sifatnya yang telah disebutkan. Kalau tadi disebutkan warna hijau, maka tidak boleh berwarna lain selain hijau dan lain sebagainya. Dan itu diperbolehkan hukumnya. Dan diperbolehkan menjual sesuatu yang suci serta bermanfaat dan bisa dimiliki, dan tidak boleh menjual sesuatu yang najis atau mutanajis seperti khamar dan lain sebagainya dari sesuatu yang tidak memungkinkan kesuciannya. Dan yang terakhir, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaat di dalam sesuatu tersebut. Artinya apa? Tidak boleh menjual sesuatu yang suci. Seperti contoh, ini kopiah suci ya, suci ini secara dohir suci, tidak najis, tidak ini. Nah, apabila saya ingin melakukan jual beli ini dalam keadaan kopiah ini najis, maka hukumnya tidak boleh. Apalagi seperti ini, seperti pulpen, saya ingin lakukan jual beli, kemudian sedangkan pulpen ini najis dan tidak bisa dimiliki. Artinya tidak bisa dimiliki, pulpen saya ingin dijual ini masih ada di tangannya seseorang, maka hukumnya itu tidak boleh dan lain sebagainya. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang najis, baik itu hewan atau sesuatu yang najis. Hewan najis seperti anjing dan babi itu hukumnya tidak boleh. Namun sebagian ulama itu memperbolehkan hukum jual belinya anjing. Karena kenapa? Karena anjing itu bisa diambil manfaatnya, sebagian ulama. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalam sesuatu tersebut. Apabila kopiah ini kan, sedangkan kita ambil contoh kopiah, tapi ini contoh yang tidak pas, contoh yang tidak sempurna, contoh yang tidak baik. Semisalnya kopiah ini tidak memiliki manfaat, tidak bisa digunakan oleh masyarakat, tidak bisa digolekan oleh manusia, maka hukum transaksi jual belinya ini tidak sah. Karena telah disebutkan tidak boleh menjual sesuatu manfaat yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan pulpen, kalau semisalnya tidak ada manfaat di pulpen tersebut, maka tidak boleh hukumnya menjual pulpen ini. Nah, kesempatan hari ini kami akan memberikan targiban kepada kalian semua. Mana targiban ini ya, susunan kedudukannya menjadi apa, menjadi khobar, apa mubtada, maf'ul dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bi ahkamil buyu, itu kedudukannya menjadi mubtada. Kalau tarkibannya kitabu itu ahkamil buyu itu menjadi susunan idhofah. Semuanya itu bersusunan idhofah, berantai-rantai. Wa ghairiha, wawunya itu wawu ataf, ghairiha itu maktuf, ghairi mudhaf, ha mudhafun ilaih. Jadi kalau mudhafun ilaih itu apa? Tidak bisa dibaca satu persatu seperti ghairi, selain ha, kopiah. Nah, itu tidak boleh. Intinya kalau mudhafun ilaih itu tidak boleh dibaca satu persatu karena tidak bisa memahamkan dan menimbulkan pertanyaan seperti itu. Minal muamalati al-mimu harfu jarrin muamalati majrurun bim mim wa alamatu jarrihi kasratun dhakhratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun.
Mim itu huruf jar. Al-mu'amalati itu majrur kepada min dan tanda jarnya itu berupa kasroh karena isim mufrad. Kakirodin wa syirkatin, kakirodin al-kafu harfu jardin, kirodin majrurun bil kaf wa alamatu jarrihi kasratun dhahratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kakirodin itu kafnya harfu jardin, wa syirkatin itu wawunya wawu atof, kirodin syirkatin itu maktuf kepada syirkah. Wal buyu al wawu harful ibtida, wawunya itu huruf ibtida, al buyu itu mubtada. Apa hukumnya mubtada? Hukumnya mubtada itu rafa. Jam'u bai'in, jam'u jadi khabar dari buyu, jam'u mudhaf bai'in mudhafun ilaih. Wal buyu'u al wawu harful ibtida, al buyu'u mubtada. Buyu'u mubtada. Lughatan itu mansubun bizar'il lafdi. Bizar'il khafdi mansub karena jar. Wa alamatu nasbihi fathatun dakhiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad, dan tanda-tanda nasabnya itu dengan fathah. Karena kenapa? Karena isim mufrad. Muqabilatu syai'in ini jadi khabar dari buyu. Muqabilatu itu khabar. Muqabilatu mudhaf syai'in mudhafun ilaih, bi syai'in bi harfu jarrin syai'in mudhafun ilaih. Syai'in majrurun bi wa alamatu jarrihi kasratun dakhiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Fadakhala al harful fa itu huruf jawab. Dakhala fi'lun madin wa huwa mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabih. Ma isim mausulin wa huwa mabniun 'ala sukuni. Laisa itu fi'il jamid. Jadi fi'il ini ada dua, fi'il mutasarrif dan fi'il jamid. Fi'il mutasarrif ini fi'il apa? Fi'il yang bisa di-i'rab, fi'il yang bisa ditasrif seperti fa'ala ya, fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna dan lain sebagainya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilun dan lain sebagainya. Bimalin, bi harfu jarrin malin majrurun bi wa alamatu jarrihi kasratun dakhiratun fi akhirih li'annahu mufradun. Ka khamrin, ini kedudukannya menjadi khabar. Kenapa kedudukannya menjadi khabar? Tolong jawab di kolom komentar. Ini intinya laisa ini khabar, ka khamrin ini khabar dari laisa. Karena kenapa? Karena laisa itu tarfa'ul ismah wa tansibul khabar, menafsabkan isim-isim dan merofakkan isim-isim dan menasabkan khabar. Wa amma syar'an al wawu harful ibtida, amma syar'an mubtada. Amma ini menjadi huruf isyarat, huruf syarat. Syar'an ini mansubun bilafdil khafdi. Wa alamatu nasbihi fathatun dakhiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, ini semata-mata datangnya dari kami berdua. Dan apabila ada kebenaran-kebenaran yang bagus, yang baik, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha kawan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.